Udah langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan nikmat sehat walafiat bisa berkumpul pada Jumat pagi ini dalam rangka monitoring PSN Jumantik di RW 06. Yang kami hormati Bapak Adam selaku Kasih Kesra Kelurahan Sunter Agung sudah ada di tengah-tengah kita. Kami hormati kader Jumantik yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua selalu kompak dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas kita. Terima kasih Pak Adam atas kehadirannya. Kami atas nama kader PKK dan kader Jumantik mengucapkan terima kasih. Mohon arahan kepada kami kader-kader Jumantik di wilayah ini. Semoga dan kami juga ucapkan terima kasih bahwasanya kami ini pakai baju seragam baru dari Kelurahan Sunter Agung. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya kepada kami kader-kader Jumantik se-Sunter Agung. Baju dan semua atributnya sudah kami terima dan kami pakai pada hari ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih seluruh kader. Semoga apa yang sudah dikerjakan tambah semangat lagi kerja kami. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan izin untuk RW 06 yang kasus DBD kami masih 0. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita yang berkenan daripada Jumantik yang berkenan. Itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adam. Mohon arahan dan sambutannya pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habis sebentar. Yang meluncur di sini. Nama saya Sri Suhartini, Pak. Ibu Sri Astuti dan ibu yang senantiasa selalu di hati saya. Jadi menanggapi dari pernyataan Bu RW. Jadi kalau kami sih perhatiannya bukan hanya Ibu Jumantik aja, semuanya kita perhatiin. Terima kasih Pak. Bukan Jumantik aja, ya PKK, ya Jasa Wisma. Ini kan terkait soal anggaran. Kebetulan ibu-ibu pos balita itu anggarannya diefisiensi. Jadi hingga saat ini posbalnya posbal mandiri ya. Iya. Tetap ada pemberian makanan tambahan tapi dari puskesmas. Karena memang dari puskesmas itu tidak boleh diefisiensi. Pada prinsipnya sebenarnya pemberian makanan tambahan hukumnya wajib. Karena itu soal kesehatan anak-anak kita. Dan jangan juga efisiensi digunakan untuk pemberian vaksin COVID dan masalah-masalah COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, saya berharap kita tetap semangat. Setelah kita sekian tahun, hampir 2 tahun, kita PSN mandiri, ya itu pun PSN tapi nggak benar-benar kita masuk ke rumah orang, mungkin hanya di luar saja, sehingga akurasinya kurang tepat. Sekarang kita sudah bisa untuk PSN, tetapi terbatas maksimal 20 rumah. Ya. Kemudian saya mengingatkan kembali ibu-ibu, termasuk diri saya, ya. Sekarang ini mulai masuk masa pancaroba. Bentar hujan seharian, mendung, gerimis panjang. Iya, panas. Bentar panas gitu ya. Pada masa-masa pancaroba inilah, ini si nyamuk saatnya dia bertelur. Mulai banyak lagi. Kalau musim hujan nanti, ketika masuk musim hujan, itu incuknya, istilahnya namanya incuk, itu anak nyamuk itu akan ke bawah air, udah nggak ada. Saat pancaroba inilah kita mesti waspada. Seperti biasa, jangan lupa
Kalau saya di kantor udah siapin tuh heat listrik, colokin. Nyamuk ada udah colokin aja. Udah mulai ngangeng, colokin aja. Ya, jadi ibu-ibu tolong diingatkan untuk tetangganya, siapa yang kenal dengan ibu, apalagi ada anak-anak di rumah, punya cucu, ya, punya anak kecil, siapin aja apa namanya listrik, obat nyamuk listrik, ya. Jangan yang bakar resiko bisa risiko bakaran dan asapnya juga kurang bagus. Yang bagus itu obat nyamuk listrik, tolong elektrik, itu aman, ya. Tetapi juga ya itu bukannya aman bener aman, enggak. Jadi juga kalau cucunya atau anaknya tidur jangan terlampau dekat, larinya ntar tenggorokan, IPAS, IPAS ya? ISPA. Ya. Saya bisa ngomong ini karena saya juga ngerasain sendiri. Saya terus terang badan saya makin kesini, ya, saya mungkin lebih muda daripada ibu ya. Tapi saya juga tidak lebih muda. Ya, saya cukup umur juga. Saya kalau tidur di AC nggak kuat, Bu. Nggak kuat. Jadi kalau didinginin anak saya teriak, Pak, panas. Kalau didinginin saya menggigil gitu. Udah-udahnya besok paginya ngepus mulu. Paspus. Untung aja nggak sampai BAB. Iya. Jadi saya kadang-kadang kalau mau ya saya mau nggak mau sejujurnya saya gelar matras di luar. Terpaksa ya nggak ada kedinginan, gelar matras, colokin heat listrik, udah deh 2 jam 3 jam mulai lu tenggorokan kok gatel. Udah minum heat listriknya matiin. Ya, saya bisa bicara itu karena saya ngerasain sendiri. Jadi ya tetap aja diwaspadai anak-anaknya, cucunya supaya senantiasa terkendali. Ya. Tapi memang cukup aneh bin nyata. Saya sih percaya ibu sangat keras sekali usahanya ya. Tapi kita masih dalam peringkat 1 atau 2 di Kecamatan Tanjung Priuk. Jadi kadang-kadang bingung gimana caranya ini ya. Tapi ada beberapa prinsip yang kita coba kita pahami. Biasanya, ibu ya, biasanya nih orang yang kena DBD di tempat ibu nanti akan berulang perilaku seperti itu lagi. Jadi ibu kunjungi lagi orang-orang seperti itu. Kayak ibu misalnya ketemu nih, sekarang kencung nih di rumah dia, udah perilakunya pasti begitu lagi. Jadi dari sekian puluh rumah, udah jangan semua efektifnya, jangan semuanya dikunjungi. Itu aja. Kita sudah hafal. Baik, tapi ulang lagi ya. Dinding sudah dibersihin, tapi kunjungan yang akan datang Masih ada. Karena karakternya itu. Jadi itulah makanya kenapa saya menyampaikan pada ibu sekalian, saya berharap kita PSN dalam seminggu 2 kali, hari Selasa dan hari Jumat. Saya berharap pada saat hari Selasa ketemu, di Jumat nggak ketemu. Gitu. Ya. Kalau masih bandel juga, rumah itu masih ada juga, ibu mungkin yang setiap hari datang ke rumahnya kali ya. Kasih tahu, masih ada jorok amat sih, gitu kan ya. dia sudah berusaha Pak, berusaha bersih itu di DBD ternyata juga bersih. Iya. Tapi kunjungan lagi ada kecil-kecil. Ada yang tinggal pulang kampung, begitu datang dia belum koreksi dulu, udah begini itu Pak. Jadi ya berharap Ya. tiap sekali. Jadi cara kita adalah itu ibu-ibu ya. Biasanya orang yang pernah ketemu kan ya nggak jauh-jauh, itu lagi. Ya, selebihnya ya ibu-ibu musim hujan ini ya seperti biasa, kok tanaman yang kena air hujan yang bergenang, ya sekarang kita mulai keluar, ya di daerah luar rumah itu ya kita bergenang. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini dia nih. Kita memang sudah masuk zona hijau. Alhamdulillah sudah Agung sudah masuk zona hijau, sudah di atas 80% nih. Tetapi jangan menjadi euforia yang berlebihan. Ya, ini saya baca di running text dari berita-berita, gitu ya.
Rumah Sakit Cipto, Rumah Sakit Gatot Subroto sudah mulai ada sedikit peningkatan masalah COVID versi baru. Delta plus ya. Apa ini Pak? Nggak ngerti saya, pokoknya bacanya serem aja saya. Ya, Itu ini nama sudah mulai banyak lagi. Kok bisa ini bisa aja menamakan saya nggak ngerti dah ya. Pokoknya saya baca ya, itulah. Yang penting kita jangan terlalu euforia yang berlebihan. Prokes tetap kita jaga. Ya. Saya juga lagi minggu kemarin hari Senin saya juga begitu ke masjid sholat maghrib lihat, wah, alhamdulillah karpet udah dipasang. Kalau di kita belum ada. Belum ya? Ya. Tapi ya itu dia, karpet sudah dipasang. Saya pikir lah saya nggak perlu bawa sejadah. Tapi tetap akhirnya harus bawa sejadah. Harus malam dua standar. Ya. Jadi saya dengar kabar di Singapura itu juga mulai peningkatan sedikit-sedikit meningkat. Iya sih. Iya. Ya. Benar tidak Pak? Bulan Desember katanya sudah ada peningkatan. Nah, ini saya baca berita di salah satu berita ada di sebuah kota di Cina itu istilahnya katanya ya, kalau di Indonesia bilang virus COVID pulang kampung. Kembali ke sana dia Pak. Iya, kembali di sana. Itu istri saya lihat, istri saya suka baca, suka lihat TikTok. Ibu suka lihat TikTok, ada bagusnya juga gitu ya. Jadi begitu dilihat, itu sampai masyarakat yang keluar pakai alpar. Pakai baju apa? Baju APD. Anak kecil pakai APD semuanya. Lebih serem lagi. Lebih serem kenapa? Karena kita tahu dampaknya, kita tahu efeknya. Orang-orang berjaga-jaga seperti itu. Kemudian di kotanya itu kalau kayak kita PPSU-nya bagian bersih-bersih, ini bersih-bersih sana menghilang. Jadi kotanya penuh dengan ini apa namanya? Sampah-sampah yang nggak terurus. Karena yang bersih-bersih takut ya Pak ya. Mungkin Pulang kampung yang bersih-bersih. Takut. Ini juga. jadi virus pulang kampung kita bilang gitu Kembali ya. ke asalnya. Jadi mari kita coba kita waspada. Kenapa diprediksi di bulan Desember? Kalau zaman dulu penyakit flu atau pilek ini kan hal yang biasa. Sampai ada di salah satu segmennya Bajai Bajuri, si Ucup itu karena pilek sampai mau dibawa ke rumah sakit teriak-teriak. Karena orang pada saat itu beranggapan sakit pilek itu suatu hal yang nggak mungkin. Tapi rupanya itu prediksi. Nah sekarang pilek itu bisa bawa kematian. Nah, ciri khas penyakit flu pilek ini kan pada saat musim dingin, musim hujan, bukan di musim panas. Makanya diprediksi pada bulan Desember nantilah itu akan ada terjadi ledakan. Nah, seperti yang saya bilang tadi virus pulang kampung itu di negerinya sana itu musim dingin. Jadi memang virus pilek ini kalau musim panas dia agak berkembang, malah nggak bisa berkembang. Kecuali panas-panas kita harus minum es, gluk, wah udah deh, udah kepala pening mulai ngucurnya bukan dari kepala, dari hidung gitu ya. Nah, itu prediksi, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Artinya pada saat nanti bulan Desember ya kita jalan-jalan nggak usah jauh-jauh, musim hujan jangan minum es dulu lah ya. Itu jadi yang saya sampaikan pada poin ketiga itu adalah saya berharap ibu-ibu sekalian ini apabila ada tetangganya atau saudaranya yang belum divaksin ya, mari kita ajak vaksin, kecuali memang ada komorbid yang benar-benar dokter tidak menyarankan untuk vaksin. Kenapa? Siapa yang kepingin kita seperti dulu lagi? Dulu apa bisa masuk ke mall bebas, Makanannya bisa. mau berenang bebas, apalagi mau sholat tarawih seperti dulu lagi, pengajian aktif. Siapa yang mau seperti itu? Semuanya mau kan? Betul. Nah, kalau sudah divaksin semuanya, itu akan terbentuk namanya herd immunity. Udah pernah dengar ya Bu? Udah. Ini
daripada saya ngasih tahu panjang lebar, ini saya pakai logika yang paling gampang. Ya. Ini ada 10 orang Ya. sudah divaksin, 1 orang belum divaksin. 1 orang itu di tengah-tengah, 10 orang yang membentengi. Nggak kena yang 1 yang di dalam, karena 10 orang ini sudah divaksin. Jadi paling yang kena yang 10 orang ini paling pilek-pilek biasa. Jadi jatuhnya karena sudah divaksin. Ya. Itulah yang dimaksud dengan herd immunity. Tetapi yang 1 orang ini bisa kena juga kalau keluar dari yang 10 ini, dia keluar, dia ke Singapura, kemana ya kena juga. Jadi semakin banyak masyarakat kita, semakin banyak keluarga kita yang divaksin, dia akan membawa kekebalan publik, kekebalan masyarakat. Jadi tujuannya adalah itu. Jadi kalau ibu-ibu sekalian masih ada tetangganya atau yang dari apa saudaranya yang divaksin, kita harapkan segera, ayo divaksin yuk, divaksin. Ya. Terus apa lagi ya? Rasanya kayak udah cukup. Oh iya, satu lagi. Ini semoga tidak menjadi ketakutan yang berlebihan. Ini baru informasi. Informasinya benda atau enggaknya saya juga ragu, tapi dipublish di salah sebuah televisi swasta ada running tag. Running tag itu bisa di bawah. Yang menyatakan adalah si Bill Gates. Saya juga bingung, Bill Gates itu bukan pakar kesehatan, tapi berani mengaku ini. Statementnya apa? Hati-hati dengan penyakit cacar yang akan berkembang pada era berikutnya. Cacar. Cacar. Oh, dalam waktu dekat ini atau kapan? Ya pokoknya sudah dinyatakan hati-hati setelah COVID akan ada wabah cacar. Saya itu udah tua baru kena, Bu. Baru tahun 2018 kemarin kena cacar. Gara-gara anak saya kecil ke ketepak. Surat. Makanan itu aneh ya, biasa ucap tapi Jadi anak saya itu yang SD ketepak tular dengan temennya. Begitu ketular kan di rumah kan dia mulai cacar. Cacar dia malah nggak begitu parah banget, sekedar aja tutul gitu ya. Saya pikir saya udah tua nggak bakal ketularan. Nah ini adenya ini yang paling kecil, saya ngejar-ngejar kakaknya, mau dipelukin, ayo biar ketularan, wah kejar-kejar di rumah tuh. ketularan dia. Ketularan beneran. Jadi anak saya tuh tiga-tiganya kena cacar. Yang parah karena saya, Bu. Enggak sih kena cacar juga. Itu lagi kapan, Pak? 2018. Dalam panas ya Pak? Ya, Dalam panas ya? ya panas. Yang nggak enak bukan panasnya, Bu. Apa? Begitu saya wudhu, kok muka saya banyak pasirnya gitu. Kan bintil-bintil. Jadi dia kasar, makanya dia kasar. Dan bintil-bintilnya itu bukan di permukaan kulit, tapi dia sampai ke urat ke uratnya yang ke dalam. Jadi dia mengakar ke dalam gitu. Oh gitu ya, Pak. Orang enak, Bu. Orang saya wudhu, banyak pasir, muka saya nggak bisa bersihin gitu. Padahal cacarnya itu. Dan alhamdulillah saya cacarnya cuma banyak di muka doang, di badan enggak. Kalau anak saya yang gede, malah justru bukan di muka, banyak di badan. Tergantung ya dengan kondisi ya. Makanya saya bingung, oh itu masih kena cacar gitu ya. Anak saya udah gede-gede, padahal udah suntik cacar, masih kena cacar. Yang kuat istri saya nggak kena cacar. Istri saya memang luar biasa. Mau kerja ini, semua dikerjain. Saya kena alhamdulillah. Ya, jadi inilah ibu-ibu sekalian. Untuk antisipasinya kita pelajari aja bagaimana. Silakan untuk browsing aja dibuka. Penularan cacar itu bagaimana untuk supaya tidak terlalu banyak merebak. Dan ini mungkin satu informasi tambahan lagi.
jangan diambil pusing, tapi boleh juga untuk jadi pertimbangan. Informasi apa? Nah ini saya cerita di kelurahan, teman-teman di kelurahan ketawain saya, tapi terserah lah, ini mau diterima mau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Sebuah running text lagi, running text. NASA sudah meluncurkan sebuah pesawat untuk melihat benturan komet yang akan diprediksi akan berbenturan dengan bumi. Serem bu. Kapan berita-berita? Kira-kira saya 3 hari yang lalu deh, sebelum saya hafal itu saya sampaikan gitu. Teman-teman boleh ketahui saya, tapi itu hal yang bisa menurut saya bisa menjadi perhatian. Kenapa? Biasanya kalau komet mau berbenturan, Kayak bukan hanya benturannya, ibaratnya auranya dari komet itu membawa banyak virus penyakit ke bumi. Yang bisa jadi itu tadi ya, COVID-19 itu efek dari sebelum terjadi benturan itu aura komet sudah sampai. Termasuk nanti prediksi cacar, belum nanti terjadi penyakit yang keluar. berarti nanti ada vaksin cacar lagi yang seperti itu. Udah jangan jauh-jauh dulu. Kita jangan jauh-jauh dulu. Bikin jangan jauh-jauh dulu ya. Sampai takut Ya. Kalau saya menyambung dengan apa? Hadis Rasulullah bahwa dunia ini tidak lebih dari 1.500 tahun. Tahun Hijriah Bu. Sekarang 1.400? 1.400 berapa Bu? 43. Untuk 1.500 berapa tahun lagi Bu? 1443 ya, sekitar 47 tahun, 57 tahun lagi. Kalau kita percaya hadis itu, kita baca running text. Ada lagi hadis yang namanya dukun. Tahu dukun? Nggak tahu. Cari di YouTube dukun. Serem Bu. Gelap ya Pak? Ya? Gelap ya. Di bumi akan dipenuhi dengan asap debu selama 40 hari. Selama 40 hari. Dan debu itu sangat panas sekali. Kayak tongkat. Bagi orang-orang yang tidak beriman akan mati terbakar sampai bola matanya keluar. Dan orang-orang beriman diharapkan untuk segera masuk di dalam. Masuk di dalam aja di dalam rumah. Dan setelah 40 hari itu dukun hilang, yang ada apa? Kekeringan. Semua orang akan kekurangan air. Sampai-sampai yang hidup berkata bersyukurlah engkau yang telah dahului. Setelah itu baru nanti itu namanya Dajjal turun. Ketika Dajjal menghentakkan kakinya, daerah itu jadi subur. Sehingga banyak pengikutnya. Dan seterusnya dan terus ini samanya baca di YouTube ya, ada ustaz siapa namanya saya lupa. Kalau saya makanya kadang-kadang sekarang berdoa ya Allah jangan terlalu panjang panjang, umur cukupnya aja. Yang penting umur yang bermanfaat gitu ya. Ya tetapkan iman Islam kita. Tetapkanlah iman kita ya. Jadi pada prinsipnya sih ya sudahlah, kita mulai sekarang ini banyak istighfar aja. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi yang pertama soal PSN, kita mesti waspada, siapin kit listrik di rumah, jaga anak-anaknya. Kemudian mumpung belum musim hujan banget nih, minta tolong ibu-ibu sampaikan kepada Pak RT, Pak RW untuk biasin kerja bakti. Saluran diperhatiin, sama pohon-pohon yang gede itu dipangkasin. Ya, kalau saya yakin ibu nggak mungkin mangkasin pohon naik ke atas. Ya, sampai sama RT RW yang bekerja bakti itu. Kalau memang kurang kekuatannya, minta tolong sama kelurahan, Pak Kus, tolong dibantu PPSU untuk topping mohon. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, soal vaksin. Ya, ibu ada saudara, tetangga yang belum vaksin, segera dianjurkan untuk vaksin supaya terbentuk apa? Herd immunity. Ya.
Yang keempat, ya sudahlah, kita waspada saja. Dunia sudah umur, sudah tua. Profesor gue bilang sama anak-anak PPS, sama anak-anak Petra, kembalilah ke jalan yang benar. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Adam. Ya. Terima kasih. Pak Paul ada foto. Pakai HP ini dari Pak Adam dulu. Oh iya, sebentar. Sebentar. Ini dulu deh ya. Oke. Ini dulu ya. Ya. Dan maju dikit biar lebih jelas. Nanti pembicaraan apa? Enggak, udah terang ini. Semangat! Semangat nih. Semangat. Tangannya semangat, kakinya semangat. Pak, mari Pak. Ya Bu, silakan ya. Bapak Paul makan bersama Pak Paul. Iya. Saya habis ini. Iya. Kemarin ya. Ya Pak Paul, waktunya kita angkat sarapan ya. Iya. Tadi sudah sambutan Pak Adam dari Kasih Kesra Kelurahan Suntragung. Selesai acara, kita sekarang menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh Ibu Kajar. Iya. Ayo Pak Paul, Iya, silakan. silakan. Ayo Pak Paul. Iya. Mantap. Ayo Dede, komentarnya apa bahasa sendiri? Mantap. Oke. Agak baik Pak. Iya. Iya.